Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Ini adalah channel seperti biasa, belajar bersama tentang investasi. Kita semua belajar. Nah, ini adalah lanjutan dari chart Google yang kemarin sebelumnya, di video sebelumnya. Sempat menunggu pantulannya ya, pivot pointnya ya. Jadi ini bisa dilihat kemarin sempat bilang di daerah 168 169. Nah, ini sudah kena di sini, dia mantul juga. Nah, kalau mau transaksi saat ini pun boleh setelah kalian nonton video ini, tapi kalau misalnya masih dekat pun tidak apa-apa ya, seperti ini ya, masih dekat. Tapi kalau udah terlalu jauh, nah kalau saya sih saran dianalisa lagi, bukan berarti nggak boleh, tapi dianalisa lagi. Nah, coba dilihat di time frame M30 yang ini sudah ada pivot pointnya, ada pantul di sini. Nah, ini prediksinya sih akan ke atas sampai mengejar ke titik yang di atas ini karena ada resisten di atas ini di area 175 ini. Entah bakalan bisa sampai sini atau tidak. Nah, tapi yang pasti prediksinya sih sampai ke situ karena ada resisten di situ. Kalau memang mau ngambil amennya ya mungkin jual di daerah-daerah tengah-tengah sini, tapi agak rugi jatuhnya karena bisa dimaksimalkan. Atau mungkin kalau kalian mau bisa pakai trailing stop itu bisa, jadi seperti itu. Nah, lalu untuk yang M30 sih itu saja sebenarnya, tidak ada perlu yang spesial karena ini hanya lanjutan saja. Lalu bagaimana dengan H1 nya? Nah, untuk H1 kurang lebihnya sama ya. Apalagi di sini di support ada yang di luar Bollinger Band dengan berbentuk hammer seperti ini. Ini adalah tanda yang kuat kalau untuk jadi pivot point atau balik arah. Apalagi di sini ada istilahnya candlestick pattern ini ya, saya lupa. Rising star atau apa saya lupa ya. Pokoknya ada pattern yang dimana dia akan membentuk untuk balik arah, tapi ini masih belum selesai ya candlestick yang di sini ya, jadi tunggu saja. Kalau memang mau di H1 nunggu ini selesai baru bisa transaksi untuk memastikan seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan di H4 nya? Untuk H4 karena masih di dalam Bollinger Band dan ini juga masih belum bisa dipastikan, jadi ya masih belum tahu ya. Tapi untuk H4 nya di sini ada sedikit support lemah tapi sudah kesentuh dan juga mantul ya sebenarnya. Dia jadi pivot point di sini tapi masih belum selesai juga, jadi masih belum bisa terlalu diprediksi untuk yang H4. Lalu untuk D1 nya ya biasanya sih kalau H4 ya kurang bisa diprediksi, antara masih bisa naik atau turun kalau untuk D1 nya. Cuman kalau untuk secara ini garis besarnya kemungkinan dia akan naik ke atas ya, karena ada di sini juga resistannya masih di atas ini ya, di atas, jauh di atas ini seperti itu. Tapi ya kalau itu untuk jangka panjang ya sebenarnya ya. Kalau jangka panjang itu kalau suatu saat di tengah-tengah ada sesuatu berita fundamental atau apa, dia bisa jadi gagal seperti itu. Tapi prediksi depannya naik. Nah, udah itu aja. Jadi untuk H1 nya naik, cuman ya mirip-mirip lah sama M30. M30 nya juga naik, harapannya naik, tapi ya kalau memang terjadi balik arah pun ya namanya resiko ya. Cuman tapi kalau untuk analisanya sih naik seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk dengan ini ya, prediksi ya. Nah, prediksinya strong buy di sini, strong buy. Jadi ya walaupun di sini ada prediksi ada turun juga tapi hanya sedikit ya, tidak terlalu signifikan. Tapi untuk prediksi totalitasnya secara keseluruhan positif, naik. Oke, itu saja, cukup sampai di sini. Saya tidak mau terlalu panjang juga karena intinya sudah saya jelaskan semua. Ini adalah lanjutan saja. Jadi ya kalau disclaimer sedikit, kalian boleh untuk ikut, boleh untuk tidak ikut untuk transaksi ini. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain, boleh monggo share di kolom komentar, atau mungkin punya analisa lain boleh share di kolom komentar juga, atau mungkin ada mau tambahan tentang analisa fundamental juga boleh di share di kolom komentar. Oke, itu saja, sudah cukup. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.